Waalaikumsalam. Selamat siang ya Bu Eli ya. Bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan bincang-bincang ya, mulai bincang-bincang kita pada siang hari ini untuk merencanakan pengembangan diri, terutama dalam kompetensi seorang coach ya pada kegiatan coaching. Nah, di sini saya juga ingin bertanya ini Bu, berkaitan dengan rencana Bu Eli ke depan. Nah, kira-kira dalam pendampingan hari ini apa yang ingin ditingkatkan dari Bu Eli? Kalau saya Bu Agustin itu kalau saya tuh kompetensi yang ingin saya tingkatkan sebagai seorang coach itu terutama pada mendengarkan aktif. Karena menurut saya itu bagian itu masih sangat kurang saya kuasai. Baik Bu. Nah, menurut Ibu, apa saja indikator dari seorang coach yang sudah atau mungkin sedang dalam kegiatan mendengarkan aktif? Kalau menurut saya kalau dalam hal mendengarkan aktif itu yang pertama itu kita bisa merangkum cerita dari apa yang sudah disampaikan Puji itu tadi. Jadi kita bisa mendengarkan inti ceritanya itu apa. Kemudian selain itu juga kita tidak boleh berasumsi yang macam-macam pada kunci kita, Bu. Jadi harus fokus. Kemudian selain itu coach juga harus bisa menentukan kunci dari jawaban kunci ini apa. Begitu Bu. Dalam pemahaman Ibu sebagai seorang coach, nah bisa mendengarkan secara aktif atau menyimak, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu? Kalau menurut saya supaya dalam melakukan coaching itu bisa maksimal, tentunya sebagai coach kita itu harus bisa memiliki kesadaran diri dengan menghadirkan diri secara penuh pada kunci kita. Kemudian menyiapkan juga semacam catatan kecil begitu, hal-hal penting apa saja yang sudah disampaikan oleh kunci kita. Baik Bu Eli. Sepertinya kita sudah mendapatkan gambaran tentang kegiatan coaching ya yang akan dilakukan. Nah, ini kita akan fokus dalam pengembangan kompetensi seorang coach, terutama di sini adalah Bu Eli dalam hal mendengarkan secara aktif atau menyimak secara aktif. Nah, untuk rangkumannya hasil dari observasi tadi nanti akan saya kirimkan kepada Bu Eli. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin bagaimana Bu Eli? Terus kegiatannya kira-kira mau dimulai kapan Bu Eli? Kalau untuk kegiatan coachingnya sendiri itu ini kebetulan ini beliaunya ini teman saya ini sudah siap ini Pak Didi. Sudah hadir Kira-kira bagaimana kalau misalnya hari ini beliaunya kita datangkan ke sini? Monggo, boten apa-apa, monggo. Saya Pak Didi, monggo. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Didi Iya Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Eli. Akhirnya ketemu lagi. Ini teman saya ceritakan tadi Bu Agustin. Pak Didi. Alhamdulillah Pak Didi Bu. Bu Agustin. Baik, sebelumnya saya mohon izin monggo. memulai coaching hari ini. Monggo Bu Eli. Assalamualaikum Mbak Didi. Waalaikumsalam Bu Eli. Gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Eli gimana? Alhamdulillah. Ini ada apa ini? Kok sepertinya Pak Didi ini hari ini sedang agak galau-galau sedikit. Iya betul Bu Eli. Gini Bu Eli kan yang kemarin itu apa? Saya pernah bertemu Bu Eli itu yang sekilas kita beberapa waktu lalu ada suatu hal yang perlu dibincang-bincangkan gitu Bu Eli. Alhamdulillah sekarang kita sudah bertemu, kebetulan Bu Eli sudah ada waktu. Saya ingin mengutarakan unek-unek saya Bu, gitu Bu. Jadi Bu
beberapa hari ini tuh saya ini Bu, keteteran, diburu-buru tugas. Sedangkan tugas saya itu banyak, mulai jadi ketua HUT RI yang ke-78 ini, dan juga jadi ketua takmir, terus juga rutinitas sekolah juga padat di SD itu Bu, di center itu. Terus yang keempat itu ditambah dengan tugas guru penggerak juga, dan juga saya juga operator pos, sehingga manajemen waktu saya itu karena diburu-buru tugas tadi ibaratnya kurang maksimal gitu loh Bu, antara tugas dengan tanggung jawab itu kurang balance, jadi gitu Bu. Kalau dari pendengar dari cerita Pak Didi tadi, memang itu aktivitas Pak Didi itu luar biasa padat ya, kalau Betul, saya pahami itu. Kira-kira menurut Pak Didi, yang membuat Pak Didi, faktor utama yang membuat Pak Didi itu tidak maksimal itu dari mananya dulu Pak? Biasanya yang saya rasakan ya Bu ya, itu dari segi waktu. Kadang-kadang tugas berbarengan antara tugas A dengan tugas B harus sama-sama selesai. Jadi itu saya itu bingung memprioritaskan yang mana gitu loh Bu. Sedangkan di lain waktu tugas itu tenggatnya sama, harus dikumpulkan pas hari itu gitu. Jadi kadang-kadang tugas saya itu terburu-buru mengerjakannya gitu loh Bu. Jadi di waktu kalau saya Bu, sama pengumpulannya itu hampir bersamaan waktunya gitu. Kalau menurut Pak Didi tadi kan ini ya, karena tenggat waktunya Iya, itu bersamaan. bersamaan. Kira-kira kalau kendala Pak Didi pada waktu yang bersamaan, kira-kira hal apa dulu yang harus Pak Didi lakukan supaya waktunya ini tidak terasa berbarengan? Saya gini Bu, karena saya sudah beberapa hari ini terus dikejar-kejar tugas, saya ini akan melaksanakan manajemen waktu dengan baik mungkin Bu ya. Jadi nanti saya akan mendahulukan mana yang tugas yang harus diutamakan. Misal kalau yang tugas yang lainnya itu waktunya masih belakangan, saya akan kerjakan belakangan. Tapi kalau waktu yang tugas itu dikumpulkan lebih awal, saya akan memprioritaskan tugas yang lebih awal itu Bu, yang akan saya lakukan Bu. Seperti itu. Kalau menurut saya itu bagus itu Pak Didi. Berarti Pak Didi ini kuncinya sekarang di manajemen waktunya nih, Pak. Dan skala prioritasnya. Nah, skala prioritas. Saya apresiasi itu, maksudnya pemecahan menggunakan manajemen waktu dan prioritas itu menurut saya itu bagus, itu luar biasa Pak. Kemudian setelah Pak Didi ini akan melakukan manajemen waktu, kemudian skala prioritas, tindakan apa yang akan Pak Didi lakukan selanjutnya? Saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman sejawat tuh di sebelah saya untuk mengingatkan tugas-tugas di sekolah. Biasanya itu ada operator sekolah dan juga ada rekan sejawat TU di sana, sehingga nanti tugas administrasi atau lainnya bisa dibantu oleh teman-teman saya juga Bu, untuk administrasi sekolah. Dan untuk tugas-tugas yang lainnya mungkin mereka nanti dengan kolaborasi ini bisa mengingatkan tenggat waktunya tanggal berapa, sehingga saya segera memprioritaskan untuk segera menyelesaikan itu mungkin Bu. Bagus itu Pak, luar biasa kalau menurut saya. Pak Didi tadi sudah akan melakukan manajemen waktu, kemudian skala prioritas, dan sekarang ditambah dengan kolaborasi. Itu saya yakin itu kalau misalnya nanti akan berjalan, itu pasti akan sangat luar biasa nantinya. Kira-kira selain bantuan dari rekan sejawat atau kolaborasi dengan rekan sejawat, siapa lagi yang akan Bapak libatkan untuk membantu menyelesaikan tujuan dari yang sudah Bapak rencanakan? Saya mungkin ini akan memberikan schedule kerja, membuat skala-skala prioritas catatan untuk diberikan istri saya Bu, karena kan ada tugas yang di luar sekolah soalnya. Jadi nanti
istri saya mungkin nanti bisa mengingatkan saya, dan saya juga akan menggunakan catatan alarm di HP itu Bu. Jadi kalau itu harus diselesaikan nanti berbunyi alarmnya gitu. Jadi sebelum itu saya setel dulu di aplikasi HP, sehingga do and date-nya sebelum date dan sebelum dunia berakhir saya bisa menyelesaikan tugas tersebut. Wah, luar biasa sekali itu. Berarti Pak Didi ini selain melibatkan rekan kerja yang ada di sekolah, juga melibatkan keluarga, ya Pak. Jadi ya, keluarga tidak merasa terabaikan. Justru itu luar biasa itu Pak, karena kalau istri Bapak itu dilibatkan, dia akan merasa wah ternyata saya ini masih sangat berarti begitu, bisa mengingatkan ini. Dan saya yakin kalau kolaborasinya ditambah dengan istrinya Pak Didi itu maka malah akan semakin luar biasa, apalagi ditambah juga dengan ada note di HP yang memang kita sekarang ini tidak bisa lepas dari HP. Betul Bu, jadi ketika kita itu pegang HP, kalau ada alarm berarti harus segera diselesaikan. Seperti istri kedua itu. Betul Bu, betul. Itu seperti itu. Itu Bu yang saya lakukan mungkin Bu. Wah, luar biasa itu Pak. Kalau bisa berjalan saya yakin pasti itu nantinya akan terkoordinir dan langsung tepat pada poin-poinnya ya. Kira-kira selain itu ada lagi rencana Pak Didi apa lagi untuk mencapai tujuan ini? Mungkin cukup itu dulu Bu yang saya lakukan secara bertahap ini. Nanti kalau kita lihat dulu hasilnya Bu ke depannya itu. Yes. Kira-kira rencana yang sudah Pak Didi akan susun ini atau sudah rencanakan ini kapan akan mulai dilaksanakan? Segera Bu, segera, karena saya juga ini takut diburu-buru waktu juga tugasnya. Jadi saya akan berkoordinasi dan mereng-reng prioritas, catatan prioritas, sehingga manajemen waktu itu juga teratur, skala prioritasnya yang mana, dan juga saya segera akan berkoordinasi dengan rekan sejawat saya dan juga keluarga Bu, karena tugas itu ada di berbagai lini, jadi antara tugas dinas dan luar dinas Bu. Maunya saya kenapa segera supaya cepat terselesaikan gitu Bali. Betul, itu sangat betul sekali. Jadi kalau bisa memang jangan ditunda terlalu lama. Betul. Karena kita memang kalau melihat dari cerita yang sudah Pak Didi sampaikan itu seperti diburu waktu gitu. Iya, betul. Nanti semakin Pak Didi menunda itu akan ini kan pekerjaan semakin menumpuk. Jadi bagus kalau Pak Didi nanti pertama akan membuat schedule dan skala prioritas, kemudian berkolaborasi, itu sudah luar biasa. Ada lagi yang ingin Pak Didi sampaikan mungkin dari hal ini? Mungkin cukup itu Bu. Alhamdulillah akhirnya saya dengan berbincang dengan Bu Eli ini menemukan solusi loh Bu. Itu. Kalau kita tidak bertemu seperti ini, kalau kita pikir sendiri tuh seolah-olah masalah kita berat gitu. Berat gitu Bu. Ternyata setelah kita sharing dengan teman itu, oh ternyata kita punya pemecahan masalah. Ide-ide baru yang muncul sehingga bisa terpecahkan permasalahan yang saya hadapi dengan berbincang dengan Bu Eli ini ada sebuah solusi yang tadinya tidak saya pikirkan akhirnya terpikirkan gitu loh Bu. Itu solusinya dari Pak Didi sendiri tadi. Pak Didi sudah luar biasa bisa memecahkan masalah sendiri, punya solusi yang luar biasa, hebat itu Pak. Saya berharap solusinya Pak Didi bisa segera dijalankan. Kemudian nanti saya tunggu cerita baiknya dari Pak Didi itu bagaimana selanjutnya. Iya Bu, saya juga berterima kasih Bu Eli sudah membantu saya sehingga saya menemukan ide-ide baru ya Bu ya. Sama-sama Pak. Semoga pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat ya Pak. Iya, amin. Kalau gitu saya tak pamit undur diri ya Bu ya. Loh, mau kemana? Ini percakapannya belum selesai Pak Didi sudah buru ini. Saya ini Bu, soalnya ada ini segera akan saya membuat catatan. Oh, Pak Didi sudah gak sabar. Karena takutnya langsung langsung action gitu loh. Luar biasa ini Pak Didi, ini semangatnya luar biasa. Iya, betul. Luar biasa. Langsung direalisasi. Iya, betul. Langsung ambil tindakan. Iya, betul.
Ya Bu ya, saya pamit dulu. Oke. Mohon maaf loh Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini seadanya nggak ada apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa Bu Eli. Yang penting solusi sudah terpecahkan. Iya. Oke Bu Eli. Iya. Mohon maaf ya Pak, makasih saya Pak. Iya, saya juga terima kasih ya Bu Eli. Bu Agustina, Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Agustin, tadi seperti yang sudah saya lakukan tadi, Bu Agustin sudah sempat melihat secara langsung ya, bagaimana tadi ketika saya melakukan praktek kucing dengan Pak Didi tadi. Sudah baik sekali Bu Eli ya. Apa yang dilakukan Bu Eli tadi bersama dengan Pak Didi, saya kira itu suatu kegiatan coaching yang luar biasa. Sekarang dari apa yang sudah dilakukan tadi, nah sekarang apa yang akan menjadi tindak lanjut dari kegiatan kita bincang-bincang hari ini? Kalau saya ini Bu, karena tadi sudah melakukan kegiatan itu, tentunya saya ini ingin tahu kira-kira refleksi dari kegiatan kucing yang sudah saya lakukan tadi itu bersama Pak Didi itu kira-kira hasilnya observasinya bagaimana nih Bu? Menurut saya, apa yang sudah saya lihat tadi mengenai kompetensi coach ya di sini dari Bu Eli sendiri sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian apa yang dilakukan ya, apa yang dilakukan dalam kegiatan coaching tadi sudah Bu Eli lakukan dengan baik sekali. Pertama, seperti yang tadi disampaikan Bu Eli, yaitu mengembangkan kompetensi dalam menyimak ya, mendengarkan secara aktif seperti itu Bu. Kemudian dari kompetensi tadi ya berkaitan dengan apa yang didapat dengan apa yang dirasakan oleh Bu Eli sendiri ya, itu selama kegiatan coaching tadi apa yang Bu Eli dapatkan dan apa yang Bu Eli rasakan tadi. Kalau selama kegiatan coaching tadi itu Bu, saya sudah menyiapkan catatan tadi ya Bu. Yang catatan-catatan penting tadi itu selama saya berbicara dengan coaching itu saya sudah mencoba untuk hadir secara penuh mendengarkan cerita dari coaching saya tadi. Kemudian saya sudah memposisikan badan saya menghadap fokus pada coaching tadi, kemudian sehingga kami itu bisa saling berhadapan, jadi berinteraksi interaksinya itu aktif. Lalu dari kegiatan coaching tadi bersama dengan Pak Didi tadi, inspirasi apa yang timbul dari pengalaman tersebut? Kalau dari pengalaman yang barusan saya dapat itu untuk mendengarkan aktif itu ternyata kita itu butuh benar-benar mindfulness gitu, harus hadir secara penuh biar kita itu paham kira-kira inti dari percakapan coach yang ingin disampaikan itu apa. Seperti itu Nah kemudian dari hal-hal tersebut yang tadi Bu Eli sampaikan, kita kan juga harus menjaga terus-menerus ya mindfulness, kemudian kehadiran penuh seperti itu ya. Nah itu tadi saya sudah melihat, mengamati sendiri yang Bu Eli lakukan bersama dengan Pak Didi. Saya kira sudah bagus sekali Bu ya, sudah bagus sekali. Kemudian hal apalagi yang Bu Eli dapatkan dari kegiatan coaching ini? Kalau tadi ketika kita itu benar-benar mendengarkan secara aktif ya, kita itu bisa merangkum cerita dari kucing yang kita pahami bagaimana. Kemudian kita tidak memiliki asumsi yang maksudnya ceritanya kok seperti ini, kita itu sepertinya orang ini tidak menjudge ya, kita benar-benar seperti menempatkan diri kita pada posisi si kucing tanpa melabeli dan selain itu juga tadi kalau kita benar-benar mendengarkan secara aktif
secara otomatis kita itu dapat kata kunci dari Coaching. percakapan dengan kunci. Oke, betul sekali Bu Eli nggih. Nah, selama kegiatan coaching tadi ya, saya mengamati sekali Bu Eli sudah mempraktekkan ciri-ciri menyimak mendengarkan secara aktif dengan baik sekali. Nah, sekarang dari semua pengalaman tersebut, apa yang akan Bu Eli lakukan ke depannya terkait dengan kompetensi coaching ini? Kalau untuk kedepannya, saya merasa tadi itu masih belum bisa maksimal ketika hadir dengan penuh. Masih terkadang beberapa saat itu pikiran masih lari ke yang Kesana lain. kesini, ya, belum fokus Ya, belum terlalu kedepannya fokus. saya ingin melatih itu. Jadi benar-benar ketika kita itu berbicara dengan coach, kita itu benar-benar hadir secara penuh. Betul. Baik sekali ya Bu Eli. Apa yang sudah Bu Eli lakukan sekarang dengan apa yang akan dilakukan ke depannya untuk semakin menambah kompetensi kita dalam menjadi seorang coach ya, tentunya saya kira sudah bagus sekali ini apa yang sudah disampaikan Bu Eli. Dan untuk mungkin pembicaraan kita pada bincang-bincang siang ini mungkin dirasa sudah cukup ya Bu Eli ya. Saya kira Bu Eli ini sudah bagus sekali. Tinggal menambahkan lagi aja. Belum ya. Ini masih dalam tahap Iya. belajar pada Bu Agustin. Iya, Masih kita sama-sama mungkin belajar ya di sharing sini. ini. Ya, kita di sini sama-sama belajar, bukan menggurui ya, Iya. tetapi saling belajar, bertukar inspirasi ya. Iya. Seperti itu. Tapi secara garis besar apa yang dilakukan Bu Eli hari ini untuk kegiatan coaching sangat luar biasa sekali. Nah, seperti itu Bu Eli. Jadi malu ini Bu. Masih belum bisa maksimal. Tidak seperti itu ya Bu Eli ya. Iya. Mungkin di kegiatan coaching yang berikutnya mungkin bisa ditingkatkan lagi kompetensinya di kegiatan coaching berikutnya gitu ya. Iya. Saya kira untuk bincang-bincang kita siang hari ini sudah sangat cukup sekali, semakin menambah wawasan kita seperti itu, menginspirasi baik saya maupun Bu Eli seperti itu. Iya, sebelumnya saya ini Bu, mohon maaf loh ini Oke. Bu Agustin ini sudah repot-repot mau ke sini Iya. untuk meluangkan waktunya untuk Oke, saya. sama-sama. Karena kita belajar bersama di sini tentunya, ya. Nanti suatu saat kalau saya butuh bantuan Bu Agustin lagi, Siap. jangan kapok-kapok loh Bu. Siap, nanti saya akan main-main lagi ke Wonosorejo ya Bu. Alhamdulillah. Nanti gantian Ibu yang main ke Banyuwangi. Oh iya, insya Allah. Ngoten nggih Bu. Nggih. Selamat siang. Nggih, makasih loh Bu. Nggih.